Oh, bukan Berbeda ya, Mesias. oke, berbeda. Beda. Berbeda ya, Jadi oke. kepenguasaan, jadi gini, kepenguasaan Sang Mesias ini adalah kepenguasaan Bapa, ya. Oke. Tetapi Sang Mesias Tapi, ini, maksudnya Sang Mesias ini yang telah menjadi Tuhan atas kita. oke. Jadi gini Oke. ya Pak, ya, saya ambil, Hmm, ambil kesimpulan dulu ya, nanti benarkan. hmm. Jadi Tuhan itu adalah Mesias, benar. Apa tuh? Tuhan adalah Mesias. Tuhan salah kebalik. Pertama, Mesias adalah Tuhan. Mesias adalah Tuhan. Ya. Sedangkan Bapak bukan Mesias. Apa? Bapak bukan Mesias, Bapak bukan sama sekali bukan. Mesias. Betul, Bukan, oke. bukan. Jadi berbeda antara kata Mesias dengan Bapak, gitu kan? Beda dong. Mesias dan Bapak kan Oke. berbeda. Oke, lanjut. Oke, jadi kita lanjut ya. Dalam Hmm. Ulangan pasal 4 Yang mana ayat tuh? 35. Yang mana? Ulangan pasal 4 Ulangan Hmm. Ya, ulangan pasal 4 ayat 5. pasal Kenapa? 4 ayat 35, Pak. 35. 19. Ulangan pasal 4 Nah, ayat 5. 35. Oh, kenapa itu? Oke. Tuhan itulah Allah dan kecuali Dia tiada yang Sebentar, lain sebentar. lagi. Sebentar, sebentar. Yang mana? Yang mana? Pasal 4 ayat 35. Ingatlah aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu. Itu kan. Bukan. Kayaknya bukan deh. Coba kamu kasih ayatnya yang benar, jadi aku juga baca. Ya. Oke, oke, oke. Saya cari dulu. Sekarang begini, Bro Truth Enforcer. Ya. Di dalam pemahaman Kristen, engkau tidak bisa memisahkan Allah dengan firman-Nya. Karena Allah dan firman-Nya itu adalah satu hakikat. Jadi kalau misalnya kita berbicara Allah itu Esa, ya betul. Yesus dan Bapa itu satu hakikat. Esa nggak? Esa. Satu hakikat. Jadi ketika kamu melihat ada Yesus terus ada apa, engkau melihat seakan-akan ada dua hakikat. Kamu ngerti nggak kata hakikat? Ada dua zat yang berbeda. Bagi kami, Yesus dan Allah itu adalah satu zat yang sama. Dia bukan dua zat yang berbeda. Nah, bagaimana teman-teman Muslim melihat Allah itu adalah bahwa mereka melihat ada dua zat yang berbeda. Karena itu mereka memaksakan teologi mereka bahwa Yesus tidak bisa menjadi Allah karena Yesus itu berbeda. Nah, sekarang saya tanyakan kepada Pak Truth ya. Allah tidak serupa dengan apapun. Betul nggak? Dia tidak serupa dengan apapun. Anda setuju nggak? Tetapi ketika saya mendengar eh, logi dari teman-teman Muslim, sangat mudah. Tapi bisakah saya mempercayai itu? Enggak. Karena apa? Karena serupa dengan Ini makhluknya. udah ketemu. Sebentar, sebentar, sebentar. Saya Udah kasih tahu ketemu. dulu. Sangat-sangat serupa dengan berhala-berhala yang ada. Dalam artian satu zat, satu pribadi. Serupa sekali. Dan juga itu malah ketika kita bisa menjelaskannya secara gamblang, kita Hmm. menjelaskan Allah seperti suatu benda. Ya. Seperti kamu di depan saya ada vas bunga nih ya. Di depan saya ada vas bunga. Ya saya bisa jelaskan aja vas bunga ini juga esa kok. Satu-satunya vas bunga yang saya lihat seperti ini. Apakah Allahmu juga seperti itu? Oh, enggak. Enggak kan? Beda, Pak. Beda. Beda. Coba kamu Kita jelasin kita dulu. gambar balik ya. Kita masih belum selesai, Pak. Oke. Ulangan pasal 6 ayat 4 itu. Ulangan 26 ya. 6 pasal 6. Oh, ulangan 6 ayat. Betul. 4. Terus itu kan Iya. Tuhan itu Allah. Kan katanya Hmm. berbeda Mesias dengan Bapa. Loh, salah lagi kan kamu mengartikan Tuhan. Sebentar. Dah, Jadi begini, bro. Jadi begini, bro. Kita melihat segala sesuatu itu dari konteks, ya. Kamu tahu nggak nama Allah Israel itu siapa? Nama Allah siapa? Israel, bentar bukan. Saya jelaskan dulu nama Allah Israel ya.
Nama Allah Israel itu adalah Yehovave. Itu ditulis di dalam empat huruf, yaitu YHWH, ya. YHWH itu nama Allah Israel. Terus? Sebentar, saya masih jelaskan. Karena Allah Israel ini tidak boleh disebutkan namanya dengan sembarang atau dengan Nyebutnya sia-sia. Sebentar. Karena tidak boleh disebutkan dengan sia-sia, ya, maka ditulisnya itu adalah Tuhan. Tuhan dengan kapital letter semua. Jadi ketika kamu baca kata Tuhan, itu belum tentu maknanya adalah Mesias. Enggak. Enggak. Bukan seperti itu. Jadi di sini kalau kita transliterasikan, dengarlah hai Israel, Yehovave itu Elohim kita. Yehovave itu adalah Allah kita. Yehovave itu Esa. jadi berbeda ya Pak ya, berbeda ya Pak. Jadi nggak ada kaitannya dengan yang tadi itu. Nggak ada. Nggak ada ya. Ya oke. Nggak ada. Jadi yang Nggak saya ada. masalahkan itu gini Pak ya. Gak usah bawa ulangan, gak usah bawa ulangan. Yang tadi aja. Kalau semisal Pak ya, itu sudah merujuk satu orang saja. Ya, satu orang saja ini semisal merujuk satu orang saja. Sedangkan juga dijelaskan di dalam kalimat setelahnya itu merujuk satu orang saja. Maka ini Bisa kan tutup berbeda. tadi. Sebentar. Di tadi tuh berapa ya? Satu Satu Korintus Korintus berapa tadi ya? pasal 8 ayat 6. Nah, itu kan merujuk seseorang adalah satu. Nah, sedangkan di dalam Markus, ya, adapun Bapa Tuhan kita. Hmm? Kenapa Tuhan itu Tunggu, gak tunggu, tunggu. Kamu dibedakan? lompat-lompat terus. Kita selesaikan dulu satu ayat. Jadi nggak bingung. Tadi kamu lompat ke ulangan yang jauh banget dan konteksnya berbeda gitu loh. Nah Oke, inilah. oke, oke. Sebentar. Kita di sini dulu, ya kan? Nah, Satu sekarang Korintus ya kalau kita kita selesaikan bicara, dulu. makanya tadi saya bilang bahwa 1 Korintus 8 ayat 6 itu ada korelasi dengan Yohanes 17 ayat 3 tadi. Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Ya, Kristus gak yang usah engkau utus. loncat-loncat Pak. Ini satu Korintus dulu Sebentar. Pak. Jelaskan dulu. Ya, gak usah lompat-lompat ke situ dulu. Enggak. Ini ada korelasinya. Kamu yang tadinya lompatnya itu terlalu jauh ke ulangan, tapi nggak ada korelasinya. Yang saya kasih ini Oke. ada korelasinya. Sebentar. Saya kasih tahu dulu ya. Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Itu Kan beda pentingnya. Pak. Jadi sebentar terus. Mengenal engkau Allah satu-satunya Allah yang benar, artinya apa? Mengenal Bapa sebagai Allah kita dan mengenal Ya, Yesus Kristus sebagai Sang Firman dan Tuhan kita atau Tuhan. penguasa, ya. Utusan Karena Pak. Ya di situ utusan. kenapa? Iya, utusan. Kenapa enggak? Yang Anda sebutkan tadi utusan. Ya. Apa? Yang Anda bacakan tadi adalah utusan. Oh, iya, Sebagai utusan. utusan. Benar Iya, atau tidak? utusan. Iya, Utusan ya. utusan. Hah? Iya, utusan. Terus, Hmm. Terus lanjutkan. Cuma apa? sebentar, Cuma pendengaran saya saya itu pindah benar dulu. atau Saya tidak? pindah dulu biar ada sinyal bentar ya. Saya pindah dulu ada sinyal bentar. Oke, silakan. Halo. Halo, Pak. Halo. Bangking, Tes tes. tes. Ya. Gimana? Jelas ya suara gue ya, jelas ya. Jelas. Jelas. Buat Bang Gigi ya. Korintus itu yang nulis, yang berkata Paulus. Sedangkan di Markus, Yesus ya. Kita harus perhatikan itu. Oh, jelas nggak?
Jelas, Halo, jelas. lanjut. Iya, Oke, jelas. kita lanjut. Ya, tadi Oke, kita ada lanjut. ratusan. Terus kenapa? Ya, Ada oke. masalah apa? Enggak, cuma pendengaran saya itu tadi agak-agak terganggu itu kan. Maksudnya agak Ya, patah-patah, benar gak? Itu. Coba ya. lanjutkan Jadi silakan. begini teman-teman, bro terus begini. Em, Menurut saya, ya, teman-teman Muslim ini ketika ingin mencari ketidakilahian Yesus, itu bukan dari Alkitab, bukan sama sekali. Karena Dari mana ya? seluruh Alkitab, sebentar, seluruh Alkitab itu berkata mengenai keilahiannya. Kalau kamu cari ketidakilahian dari Alkitab, kamu salah alamat. Harusnya kamu cari di Quran. Yuk Kak Ki, saya bertanya dulu. Yesus Oke, Bukan silakan. begitu. Yesus Enggak, itu, kalau kamu mencari, ya, gimana, gimana? Yesus itu Silakan. Tuhan yang menjadi manusia atau Firman yang menjadi manusia Firman yang menjadi manusia. atau Firman yang menjadi Firman, Enggak, firman yang menjadi manusia. Firman yang Firman yang menjadi manusia. Dalilnya mana? Ya. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Ya, Firman. firman yang menjadi manusia. Ya udah. ya. Oke. Bukan Ya, lanjut Firman ya, yang Pak. menjadi, Sebentar. bukan Firman menjadi Makanya manusia. untuk Lanjut, lanjut. untuk sebentar, untuk berpikir di dalam pemahaman Kristen itu harus runut. Firman jadi manusia, ya. Tapi siapakah sang firman ini? Sang firman adalah Mesias Coba yang carikan adalah ayat yang memberitahukan Maria tentang apa yang mau dilahirkan dia. sebentar, itu di Lukas itu harusnya ya. Lukas. Lukas 2 Oh. mungkin ya. Sebentar. Atau mungkin Lukas 1. Lukas 1 itu harusnya. Ya, kenapa? Iya, kenapa Jangan Pak Ki? takut. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut anak Allah Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Nah, Tuhan yang seperti ini, yang kerajaannya itu tidak akan selama-lamanya, kita sebut Tuhan apa nih? Ya Tuhan. Kita sebut Tuhan. Karena padanya ada kekuasaan di langit dan di bumi. Itu kenapa pakai grill? Bentar, error nih. Itu hanya di Lukas ya? Ya di Lukas 1. Di, Lukas 1 ayat 33 itu. di Matiusnya nggak ada ya, sebentar. Matius ada nggak ya? Matius ada. Matius 1 ayat 21 itu ada. Matius. Matius 1 ayat 21. Oke, Pak. Lanjut ya, Pak. Sama saya. Ya. Oke. Di dalam 1 Korintus itu kan Pak ya, yang berkata itu kan Paulus. Jadi yang mengeklaim Yesus Kristus itu Tuhan adalah Paulus. Karena Oke, perkataan terus. Paulus. Sedangkan di Markus, Yesus itu yang berkata, adapun Allah ataupun di dalam maksud Anda itu Bapa, Tuhan kita. Nah, jadi yang benar ini Paulus apa Yesus ini yang benar? Kamu tahu tadi kamu ketika ngomong enggak, bukan. Kamu salah mikir kalau gitu. Yang di Markus itu yang berkata seperti itu adalah Markus. Oh, salah ya, bukan Yesus ya. Enggak. Yesus kan berkata itu kan. Sebentar. Yesus berkata tapi ditulis oleh siapa? Lah. Sebentar, saya tanya ke kamu dulu. Sebentar. Enggak. Sebentar, saya tanya ke kamu dulu. Bisakah kamu mempercayai bahwa perkataan itu benar-benar dikatakan oleh Yesus? Jadi gimana di dalam kalau kitab Anda itu saya mau ajak kamu berpikir secara logika dulu nih. Artinya gini. Artinya kita tidak bisa
memisahkan satu kitab itu, satu kitab Markus itu. Yang tinta hitam maupun tinta merah, itu kedudukannya sama. Ya kan? Jadi Betul. jadi Sebentar, nggak kamu semuanya. dengar dulu. Sebentar, kamu dengar. Apakah kamu bisa meyakini bahwa Markus di situ benar-benar menulis perkataan Yesus? Saya mau ajak kamu untuk berpikir secara kritis. Bisa nggak? Gimana kalau, ini bukannya saya apa ya, gimana kalau Markus berbohong? Yesus nggak pernah bicara seperti itu, tapi dia tulis saja. Bisa nggak? Kalau itu sih menurut saya ya, karena Markus itu manusia, ya salah, mungkin salah. Nah, Ataupun dia begini teman, begini buat terus enforcer. Kalau kamu mau menabrakkan satu ayat, yang kamu bilang Yesus berkata seperti ini, ya, kamu harusnya cari Injil Isa, di mana itu 100% kata-kata Isa. Kalau saya, berbeda kamu dengan saya adalah saya mempercayai Markus mengutip apa yang benar-benar menjadi perkataan Yesus. Nah itu Pak, saya Itu. pertanyakan Nah, kepada sekarang kamu Anda. percaya nggak? Sekarang kamu percaya nggak kalau Markus di situ benar-benar mengutip perkataan Yesus? Kamu berarti harus harus membawa saya untuk meyakini bahwa Markus itu menulis perkataan Yesus seperti itu. Betul. Lah, Apapun karena yang saya ini Pak, ya, saya mau bawa kamu seperti ini. Apapun yang ditulis Markus di dalam Injil itu, di dalam tinta hitam maupun tinta merah, itu kedudukannya adalah sama. Saya mau bawa kamu ke situ. Tidak bisa kamu pisahkan sama antara tinta merah, sebentar. Tidak bisa kamu pisahkan antara tinta merah, ini perkataan Yesus, ini bukan, ya. Yang mana yang saya harus percayai, contohnya. Sedangkan kitab ini ditulis oleh satu orang bernama Markus. ya Anda percaya atau tidak? Anda percaya atau tidak ini tentang perkataan Yesus? Percaya Percaya, kan? percaya, Percaya. Sedangkan perkataan Paulus percaya atau tidak Anda? percaya. Percaya. Jadi tolong jelaskan kenapa perkataan Paulus dan Yesus itu berbeda dari sini. Enggak berbeda. Enggak berbeda. Lah, Tunggu, lihat Paulus yang kamu coba kutip dulu, sebentar, kamu coba kutip apa yang menjadi perkataan Yesus di kitab Markus itu. nih, Paulus berkata yang Enggak, dia mengeklaim Yang Markus. Yang Markus. Markus, lihat ya. Hmm. Yesus berkata, "Hei Israel, adapun Bapak, kita sebut Bapak ya. Bapak ya, Bapak Tuhan." Itu di Markus berapa? Markus pasal 12 ayat 29. Mark 12 ya, Mark 12. Sebentar, ayat 29 atau? 29 coba, 29, 29. Oh itu, ya Allah, kamu salah ngutip. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Terus kenapa? Ini. Tuhan Esa. Iya. Tuhan Esa. Betul. Tuhan Esa. Oke. Tuhan Esa itu yang dimaksud dalam Yesus itu siapa? Ya. Apakah Yesus Sang sendiri? Bapa, Sang Firman, dan Roh Kudus. Apakah Yesus tidak mengaku dirinya? Enggak perlu. Gini, Kenapa? Sebentar. Kamu adalah seorang orang tua. Ya kan? Misalnya nih, kamu adalah seorang ayah. Sebentar. Oke. Kamu adalah seorang ayah. Sebentar. Ketika kamu berkata, ya, bahwa, hai anak, dengarlah kepada orang tuamu. Apakah kamu bukan orang tua ketika kamu berkata seperti itu? Di sini sekali lagi, sebentar. Kamu salah paham terlalu jauh ini. Di sini konteksnya adalah ketika itu Yesus sedang berbicara dengan orang-orang ahli Taurat. Ahli Taurat ini sedang kebingungan. Dia pengen mencobai, mengetes gitu loh. Orang ini beneran apa enggak sih? Dia kok ngomong-ngomong kayak gini gitu. Maka ditanyalah orang Farisi ini. Katanya seperti ini kepada Yesus. Nah, itu di ayat sebelumnya. Oke. Hukum manakah yang paling utama? Sebentar. Jadi konteksnya ada di sini. Hukum manakah yang paling utama? Maka jawab Yesus, hukum yang terutama adalah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Betul, nggak ada masalah. Betul. Iya. Betul ya, betul ya. Iya, nggak ada masalah. Jadi di situ Yesus tidak mengklaim bahwa dia Tuhan. Benar kan?
Karena tidak kayak bukan gini. Gini Bang ya, yang Anda Gini. bentar, Coba, saya kasih kamu bayangkan ya. saya Kamu kasih bayangkan. bicara dulu. Sebentar. Saya tahu. Sebentar. Kamu diam dulu. Di sini coba kamu bayangkan ya. Dia Baginda orang tua Rasulullah. tadi. Sebentar. Jangan Baginda, Baginda. sebentar. Kamu dengar dulu kepada saya. Kamu sekarang bayangkan ketika Baginda Rasulullah itu berdiri di hadapan umatnya. Lalu berkata seperti ini. Sebentar. Hai umat-umat Islam, dengarlah kepada nabimu. Apakah dia tidak berkata bahwa dia adalah seorang nabi? Dia kan Nggak, dia saya coba tanya ke kamu. Sekarang kamu dia bayangkan. nabi, karena dia Enggak, sekarang gini. Kamu bayangkan Baginda Rasulullah itu sedang berdiri di hadapanmu. Lalu berkata, hai umatku, dengarlah kepada nabimu. ya terus apa masalahnya? Nabi siapa yang dimaksud di situ? Nabi di sono. Iya, Bisa saja Nabi ketika Muhammad. Baginda Rasulullah. Apakah ketika Baginda mengucapkan hal itu, dia sedang berkata bahwa dia bukan nabi? Jadi begini Pak ya, Nabi Muhammad itu diutus. Kalau kita masalah Islam lah. Saya nggak mau ke situ. Saya mau kamu coba bayangkan skenario ini. Ya, saya mau kamu bayangkan skenario ini. Baginda Rasulullah itu berdiri di hadapan. Lalu dia berkata, hai umat Islam, dengarlah nabimu. Apakah di situ ketika dia berbicara, dengarlah nabimu, dia itu sedang mengklaim bahwa dia bukan nabi? Tidak nyambung. Sangat tidak nyambung. Di situ ketika Yesus mengucapkan hal itu, dia tidak sedang berkata bahwa dia bukan Allah, bukan. Karena tidak ada penyenggahan di situ. Ya, bukan maksud Allahnya Pak. Sama ketika gini. Hey, Truth Enforcer, hargailah kaum Nasrani. Hargailah kaum Kristen. Apakah ketika saya berbicara seperti itu, saya bukan Kristen? Terus? Ya, ini mirip dengan perkataan Yesus. Kan sekarang argumenmu adalah ketika Yesus mengatakan itu, ya, dia tidak mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Benar atau enggak? Gini Pak iya, ya. Kan? Itu betul kan? Enggak. Kamu kan bilangnya gitu kan? Saya akan tunjukkan ada ayat-ayat di mana dia mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Kamu coba kamu jawab kepada saya, ya. Ketika saya berkata, hey Truth Enforcer, hargailah kaum Kristen. Apakah ketika saya bicara seperti itu, saya sedang menyangkal diri saya seorang Kristen? Logis itu Pak. Ini loh, di dalam Markus itu ada Tuhan kita. Gak ada, itu kayak gitu. Gak logis kalau Anda menganalogikan kayak gitu. Oke, baik. Gak apa-apa. Jadi gini Pak, di situ konteksnya adalah, ya, dia sedang menjawab ahli Taurat. Sebentar, dia sedang menjawab ahli Taurat. Dan kamu harus tahu bahwa dia sedang mengutip suatu ayat, yaitu dari Ulangan yang tadi kamu kutip itu. Itu yang lagi dia kutip. Untuk memberitahu bahwa, hai, gue ini juga ngerti, gue ini bukan bicara asal-asalan loh. Gue tahu bahwa hukum yang terutama itu sesuai dengan kitab Ulangan, itu Tuhan Allah kita yang bunyinya adalah Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Ya. Atau yang lebih jelas lagi adalah Yehovah Allah kita, Yehovah itu esa. Gini. Oke. Jadi yang mengklaim menurut saya itu ya, kalau menurut Anda itu terserah. Tapi Anda kan cuma bisa menjelaskan. Yang mengklaim bahwa Yesus Kristus itu Tuhan itu hanya Paulus. Enggak, dia mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Kamu mau tahu dia mengklaim di mana? Saya akan tunjukkan ayatnya. Apa Bapak adalah aku adalah Bapak, seperti itu. Bukan yang itu. Coba. Bukan itu. Karena gini, ketika kamu bayangkan ya, tadi saya udah, oh ya kamu nggak ada. Tadi kamu ada nggak sih?
Ketika misalnya ada orang mengaku sebagai nabi, reaksimu seperti apa? Kamu sebagai umat Islam, ada orang mengaku sebagai nabi setelah Muhammad. Reaksimu adalah, saya mau tanya ini dulu. Percayalah bahwa Nabi. Hah? Karena Sebentar. ada Enggak, bukan. Ada orang di hadapanmu mengakui dia adalah seorang nabi setelah Muhammad. Reaksimu adalah, ya Ya percayalah. Tuhan, nggak percaya. kenapa dia jadi nabi ini? Ya Sebentar, percaya itu karena enggak, penutup itu terakhir stop itu di situ. udah Saya, jelas. saya, saya tidak mau berdebat panjang di situ. Saya hanya mau ya kamu menjawab secara pendek. Karena Nah, gini, secara Pak, kalau keimananmu, kamu sebentar, bilang aduh kamu ini, sebentar. Karena dalam keimananmu, ya, itu adalah suatu penistaan. Benar nggak? Kalau ada orang yang mengaku sebagai nabi yang ke-26. Betul iya nggak? Pak, benar, Betul kan? benar. Iya Sebentar, benar. Ini masalahnya jangan stop dulu. keluar Pak. Stop. Masalahnya itu Enggak. belum Ini selesai. saya akan kembali. Sebentar, saya Jangan cuma mau dibantu, kamu itu cuma sebentar, menjelaskan. kamu diam dulu ya. Yang mengaku, dia mengaku sebagai Allah itu sendiri. Saya akan jelaskan di mana. Di mana kita tahu bahwa dia mengaku sebagai Allah itu sendiri adalah dengan kita melihat reaksi orang-orang Israel saat itu. Ada dua kejadian besar yang menurut saya itu dia mengaku sebagai Allah dan itu tidak bisa dibantah. Yang pertama, itu adalah ketika dia berkata di hadapan bangsa Israel, Abraham bapamu berbahagia melihat hariku dan ia telah melihatnya. Orang Israel kebingungan saat itu dan orang Israel bilang, kamu umurnya baru berapa? Kamu umurnya baru 50. berapa tahun? Iya kan? Masa Ya, Abraham masa kamu pernah ketemu sama Abraham? Itu perkataannya. Perkataan orang-orang Yahudi yang tidak percaya saat itu. Lalu statement berikutnya adalah, sebelum Abraham jadi, aku ada. Nah, aku ada di sini itu adalah terjemahan dalam bahasa Indonesia. Tetapi kalau kita teliti di dalam ayat teks ini, aku ada ini sebagai apa? Malaikat pun sudah ada sebelum Abraham. Setuju nggak? Setuju kan? Sebentar. Terus Malaikat pun, sebentar, saya jelaskan dulu di mana dia mengaku sebagai Allah. Ya, saya jadi hilang nih. Oke, malaikat pun itu sudah ada sebelum Abraham. Benar atau enggak? enggak, kamu Sebentar, enggak. stop. Kamu jangan bikin saya hilang. Saya lagi mau ngerangkai kata. Tetapi ketika kamu melihat ke dalam bahasa aslinya, di situ dia mengatakan sesuatu yang tidak bisa diampuni lagi. Karena itu reaksi orang-orang Israel saat itu. Hah? Diampuni kayak gimana maksudnya itu? Nah itu dia, karena kamu kan Islam, kamu nggak ngerti. Maka saya mau menjelaskan kepada kamu dari perspektif Yahudi, yaitu dari perspektif perjanjian lama. Tolong jangan dipotong gitu loh. Ada dua kejadian yang sangat penting di mana dia mengaku sebagai Allah. Ya, oke. Di situ ketika kita melihat ke teks aslinya, ya. Yesus berkata sesuatu yang tidak bisa diampuni lagi. Bahwa dia memang telah menyamai dirinya dengan Allah. Karena di situ dikatakan, ego eimi, aku adalah aku, akulah. Kalau terjemahan bebasnya seperti itu. Aku adalah aku, itu hanya dikatakan oleh Hashem ketika Hashem bertemu dengan Musa. Musa bertanya, siapakah kamu? Dia berkata, aku adalah aku. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Pergilah ke orang Israel itu dan katakanlah bahwa aku adalah aku yang mengutus kamu. Katanya seperti itu. Nah, itu saya nggak akan sebentar. Yahudi ya? Dari Yahudi. Artinya, Yahudi kenapa gak nyembah Isa? Gak nyembah Yesus? Gitu, Pak. Kata siapa? Kata siapa? Nyembah Yesus. Kata siapa? Bagaimana? Makanya ini saya jelaskan. Kamu buta sejarah soalnya. Sebentar, kamu kenapa? Sebentar, ini saya belum ke pembuktian nih, di mana ada dua kejadian penting ya. Cuman saya akan berhenti di satu saja, di situ aja ya.
Reaksi apa orang pesan? Israel reaksi orang Israel saat itu adalah ingin melemparnya. Karena memang ketika kamu menghujat Allah, hukumannya adalah mati dilempar batu. Itu hukuman. Tetapi Yesus menghilang. Nah, disitulah dia mengaku sebagai Allah. Dia mengaku bahwa aku adalah aku. Oke, itu stop ya. Oh, Di situ ya. bener. Pertanyaanmu nomor 2, ya. Pertanyaanmu nomor 2 adalah bahwa eh, kenapa orang Israel tidak menyembah Yesus? Ini pertanyaan yang sangat bagus, ya. Maka saya akan Good katakan question, seperti ini. brother. Oke, saya akan jelaskan seperti ini. Pada saat di abad pertama, itu ada satu surat khusus, namanya surat Ibrani. Pak, udah Pak, ini nggak usah dijelasin, balik Stop, lagi aja. stop, stop, stop. Jangan Udah, terlalu kamu mau jauh, jalan balik penjelasan aja saya ke atau topik. enggak? Enggak, ini Ini enggak ada jawab topik. saya begini, balik lagi aja Enggak, Pak, ini enggak ada balik topik. aja. Enggak, ini. Kamu mau dengar penjelasan saya atau tidak? Ini udah Artinya luar kamu di dari sini, topik Pak. enggak, kamu di sini memang umi gitu loh. Maka Nah, saya mau ini di jelaskan luar kepada kamu, topik. sebentar, stop dulu. Gila, Saya mau jelaskan kepada kamu, ya, topiknya apa orang Pak? Yahudi. Sebentar, kamu stop dulu, ya, kamu stop dulu. Ya silakan dah. Orang, ya, orang Yahudi yang kamu maksud ini siapa? Ini penting. Di abad yang pertama, ini kamu lihat nih, dari abad yang pertama, ya. Di situ orang-orang Yahudi itu menyembah Yesus, orang-orang Kristen. Di situ terbagi atas dua kelompok. Yang pertama adalah mereka yang tidak mengakui Yesus sebagai Mesias. Mereka ini adalah orang-orang Farisi. Ini kamu lihat dulu nih. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, orang Yahudi golongan yang kedua adalah mereka yang mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Oke, Golongan udah yang guys, saya paham. sebentar, sebentar. Inilah perpecahan. Makanya saya bilang ya, disinilah kamu kan umi nih, kamu kan nggak tahu, ya kan? Makanya saya jelaskan. Disinilah di mana timeline, di mana Kristen itu berpisah dengan Yahudi. Yang menyandang nama Yahudi saat itu adalah mereka yang tidak menganggap Yesus sebagai Mesias. Tetapi Yahudi mana yang kamu maksud? Kalau yang kamu maksud adalah Yahudi-Yahudi seperti Yahudi Ortodoks atau Yahudi apapun yang kamu lihat sekarang, ya iya, karena mereka ini adalah meneruskan ajaran dari orang-orang Farisi sebelum mereka. Sementara orang-orang Yahudi yang sudah mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, mereka itu mewarisi ajaran dari Kristen. Disinilah di mana terpecah atas dua. Terpecah dua, golongan orang Yahudi yang menyembah dan golongan orang Yahudi yang tidak. Jadi sekarang saya mau katakan, kenapa orang Yahudi tidak menyembah Yesus? Orang Yahudi yang menjadi romo itu banyak. Di Israel contohnya, ya. Yang jadi romo itu orang-orang Yahudi. Salah satu orang Udah. Yahudi yang menjadi Kristen, sebentar. Salah satu orang Yahudi yang menjadi Kristen itu namanya Dr. Brown. Dia Kristen. Tapi apakah ketika dia kemana-mana dia bawa banner, oh aku adalah orang Yahudi? Enggak, karena ketika kamu bicara orang Yahudi itu konotasinya itu adalah orang Yahudi Ortodoks gitu loh. Jadi di mana Oke, orang-orang Pak. Yahudi sebentar? Jadi di mana orang-orang Yahudi yang menyembah Yesus? Ya cari aja sendiri. Banyak orang-orang Oke, presbiter Yahudi dari kebangsaan oke, Yahudi yang menjadi ini. Tapi mereka mengasosiasikan diri mereka sebagai Kristen. oke. Terima Orang-orang kasih. Yahudi orang-orang Yahudi yang tidak menyembah Yesus mengasosiasikan diri mereka sebagai Yahudi. Paham ya? Ya, Jadi oke, kamu oke. nggak bisa. Itu seperti misalnya gini, itu seperti pertanyaan kamu itu seperti bilang bahwa Oke, di Pak. Amerika itu di Oke, Amerika balik ke kenapa topik orang ya. Amerika sebentar kenapa orang Amerika tidak ada yang masuk Islam contohnya seperti itu. Orang Amerika yang mana yang kamu maksud? Kan orang Amerika kan ada banyak. Oke, balik. Oke, oke. Saya udah dikasih info. Terima kasih buat Bang juga. Balik ke topik ya, Pak. Oke.
Jadi yang dimaksud dalam di situ itu bahwa Yesus sendiri sudah mengklaim ya. Benar. Benar ya Pak ya? Betul. Oke. Lalu mengapa Paulus itu membedakan antara Tuhan dan Bapa? Ya, itu tadi sudah saya bilang ya, bahwa Tuhan yang dimaksud oleh Paulus di situ adalah Tuhan Sang Mesias. Tetapi kalau kamu baca di kalimat berikutnya, tunggu, saya baca dulu di 1 Korintus tadi ya. Saya sampai. 1 Korintus berapa tadi? Biar nggak Pasal salah. 8 ayat 6. 1 Korintus 8. Oh ya udah. Saya baca. Ya, satu Tuhan saja, yaitu Sang Mesias ini, tidak ada Mesias yang lain, tidak ada Tuhan yang lain. Tuhan kami cuma Sang Mesias ini, yaitu Yesus Kristus. Perhatikan, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena dia kita hidup. Yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Dia sedang berbicara sebagai apa? Bahwa Yesus Kristus ini adalah Sang Firman itu sendiri. Yang oleh dia segala sesuatu dijadikan. Itu. Itu ucapan Paulus ya. Iya. Jadi saya masih kurang paham ini. Kalau bisa diperjelas Pak. Yang dari Markus itu aja Pak. Yang dari Markus saja itu. Kalau di 1 Korintus sudah jelas. Udah Pak dari Paulus. Sedangkan dari Markus itu Markus yang mana? Yang ini Markus pasal 12 ayat 29. Markus 12 pasal 9. 29. Ya itu yang tadi itu Pak. Saya masih bingung. Kenapa? Why? Oke, jadi begini loh teman-teman. Kesalahan Islam itu adalah berpikir bahwa Allah itu seperti suatu benda. Itu kesalahan kalian. Ya. Allah itu seperti satu benda yang kalau dia ada di tempat A, dia tidak mungkin bisa ada di tempat B. Ya. Kalian mengartikan Allah seperti itu. Dia harus duduk di atas arsinya aja. Satu yang benar-benar satu saklek gitu loh. Ketika orang Israel mengartikan bahwa, sebentar aku lihat dulu ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa, betul. Karena apa? Karena sang Tuhan ini, Yehovah ini, tidak bisa dipisahkan dari firman-Nya dan roh-Nya. Itu nggak bisa. Saya bisa tahu ini dari mana? Sebentar, saya bisa tahu ini dari mana? Daud memanggil roh Allah itu dengan satu sebutan yang sangat khusus. Apa sebutannya? Gunung batuku. Gunung batu, Allah Tuhan adalah gunung batu. Itu adalah sebutan khusus untuk Allah Israel. Dan Daud memanggil roh Allah dengan sebutan gunung batuku. Nah, artinya apa? Artinya bahwa Sang Bapa, Sang Putra, dan Sang Roh Kudus itu esa. Tidak bisa kamu pisahkan. Seperti kamu, terus kamu juga esa. Satu enggak? Satu. Tetapi satu hakikat, di dalam hakikatmu sebagai truth and falsehood manusia itu, terdapat tubuh yang tidak bisa saya pisahkan dengan jiwamu, yang tidak bisa saya pisahkan dengan rohmu. Itulah ketika kita berkata esa, saya tidak bisa bilang bahwa jiwa truth adalah hal yang berbeda. Nggak bisa. Itu kamu juga gitu loh. Gitu Thank you Bang Giga telah menjelaskan tentang Allahnya Islam. Sebenarnya kamu tadi telah menjelaskan Allahnya Islam bahwa dia itu bisa di mana saja, kan? Ya. Tapi tidak kronologi tempat, karena tempat dan waktu itu tidak, tempat dan waktu tidak layak untuk Tuhan, kan? Kamu tadi sebenarnya lagi menjelaskan Allahnya Islam, ya? Lanjut. Oke, nggak apa-apa. Kalau saya lagi jelaskan Allah Islam, seharusnya kalian mengerti Allah kami juga. Karena gini, karena kejadian seperti ini itu selalu terjadi berulang-ulang kali, di mana Tuhan menampakkan diri
kepada bangsa Israel. Itu salah satu contoh yang paling sering saya pakai. Jadi ketika Musa naik ke atas gunung itu ya, itu Tuhan turun. Tuhan turun dalam bentuk apa? Dalam bentuk api. Lah berarti ada dua Tuhan dong. Satu di bumi, satu di sorga. Iya kan? Oke. Kamu paham Coba, gak ini? oke. Artinya kan ada Ya, dua ngerti. Tuhan, tapi enggak. Itu satu hak yang di sorga dan yang di bumi itu satu hakikat. Kita tidak bisa memisahkan mereka bahwa ada dua entitas, ada dua hakikat di situ, ya. Oke. Lalu, Sedangkan, Pak, saya boleh ya, memotong ya oke gini, Pak, ya. silakan. Nah, karena yang udah dijelaskan Bang Giga tadi, bahwa di dalam 1 Korintus maupun Markus itu sama. Katanya begitu. Nah, sedangkan si Yesus sendiri, saya boleh ambil ayat yang lain ya, Pak, ya. Matius pasal 6 ayat 6 di situ. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoa kepada Bapakmu. Bapakmu ini, Pak, termaksud Tuhan yang benar. Tuhan yang manakah yang harus kita doain? Sedangkan kita itu gak tahu. Atau Bapa, Roh Kudus, atau Yesus itu tersendiri. Sedangkan itu adalah ucapan Yesus di Matius pasal 6 ayat 6. Ada tata cara berdoanya kok di situ. Oke. Kamu coba baca di dalam satu kitab yang sama, di dalam Matius 18 ayat 20. Matius 18 ayat 20. 18 ayat 20. 18 ayat 20. Ya. Oke. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul, 2-3 orang berkumpul dalam namaku. Siapa itu, Pak? Roh Kudus, Bapak? Yesus. Dalam nama Yesus. Saya akan tunjukkan lagi. Ya, sebentar saya buka lagi. Ya. Saya buka lagi. Dulu saya sempat ini ya. Sebentar ya. Nah ini nih ya. Sebentar ya. Saya share screen dulu. Ya. Sorry. Saya share screen. Ini pakai bahasa Inggris. Cuma saya akan... Ini di dalam Kejadian 16 ayat 13. Ketika Hagar bertemu dengan Tuhan. Tetapi yang Hagar temui itu adalah apa ya itu ya? Adalah bahasa Jermannya apa tuh saya lupa. Oke. Jadi di situ Tuhan bertemu dengan Hagar. Singkatnya seperti itu. Teofani dari Sang Firman. Ya. Dan di situ Hagar berdoa di dalam nama Sang Firman. Kamu bisa melihat ada garis hijau yang saya garis bawahi. Dan Hagar berterima kasih dan berdoa di dalam nama Sang Firman yang telah bermanifestasi menampakkan diri kepadanya. Katanya adalah, terpujilah engkau Allah yang hidup. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu saya terjemahannya ya? secara... Hah? Oh, nggak muncul ya? Belum muncul, belum. Coba lihat. Hilang deh. Muncul nggak? Oke. Nggak muncul ya? Nggak muncul. Ya. Nggak muncul. Belum. Jadi sekarang kelihatan nggak sharing saya? Belum. Nggak muncul, Pak. Loh, kok nggak muncul? Udah. Kamu ke ini, ke arah tadi. Ini muncul nggak? Muncul. Oke. Di dalam Kejadian 16 ayat 13, di sini kamu bisa lihat di atasnya ya. Kalau baca ayatnya di situ Hagar bertemu dengan Tuhan. Tetapi di dalam Tuhan yang mana? Bertemu dengan Tuhan yang mana? Sebentar. Keren. Hagar ini keren Dan juga dia ya. memanggil Tuhan yang telah berbicara kepadanya.
Kamu baca di dalam Kejadian 16 ayat 13. Bisa dibuka sekarang biar saya nggak buka-buka ayat lagi. Di sini ya di dalam Targum Yerusalem ya. Nanti saya jelaskan apa itu Targum. Katanya Hagar berterima kasih dan berdoa di dalam nama Sang Firman yang telah bermanifestasi kepadanya. Itu katanya. Jadi Hagar ini pun tidak memisahkan Sang Firman dengan Sang Bapa. Kamu tidak bisa memisahkan firman dengan Bapa. Sebentar. Sama seperti gini, ketika kamu mentaati firman Allah, yaitu Al-Quran, itu otomatis kamu mentaati Allah. Benar kan? Tapi kamu tidak bisa menghilangkan Allah itu. Dan kamu tidak juga bisa menghilangkan firman-Nya. Keduanya adalah satu. Firman dan Allah itu adalah satu. Firman dan Allah adalah satu. Jadi doa terhadap keduanya Pak. Gitu ya. Ketika kamu berdoa di dalam nama ketika kamu berdoa di dalam nama Yesus, itu tujuannya ke siapa? Ke Bapa. Ya, terus? Seperti Hagar berdoa dalam nama Sang Firman. Apakah di situ kamu bilang bahwa Hagar syirik? Ya Pak, Bagaimana kamu bisa sampai kepada Bapa jika tidak melalui firman? Terus? Bagaimana kamu bisa mengerti ya bahwa hukum-hukum Allah itu kalau kamu tidak mengikuti firman-Nya? Mengikuti firman Allah itu secara otomatis 100%. Kamu pasti mengikuti Allah. Nggak bisa bilang bahwa saya nggak percaya Quran, saya hanya percaya Allah aja. Nggak bisa. Kedua itu tidak bisa kamu pisahkan. Terus Pak. Bisa nggak? Sekarang terus nafas saya bilang gini. Tapi Quran itu kan cuma firman Allah. Kamu kan harusnya mentaati Allah. Gimana caranya kamu mentaati Allah jika tidak melalui Sang Firman? Jadi, karena itu menjelaskan. Sebentar. Oh, double ya. Halo, cek. Karena itu ya itu menjelaskan kenapa Yesus Kristus sebagai Sang Firman ini itu menjadi Tuhan, menjadi otoritas yang paling tertinggi. Kenapa? Karena hanya dari Sang Firman ini kita mengenal Bapa. Dan Dia dan Bapa itu tidak bisa dipisahkan, nggak bisa. Nggak bisa seakan-akan ada dua di situ hakikatnya, yaitu Allah dengan hakikat sendiri dan Yesus hakikat sendiri, nggak bisa. Matius 7 ayat 21. Sekarang saya mau bawa kamu Matius berapa tadi? Matius 7 ayat 21 di situ. Oke, Matius 7 ayat 21. Sebelum kita ke situ ya, saya cuma mau katakan seperti ini. Sebab tadi di Matius 18 yang saya tunjukkan, sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Apa maksudnya? Artinya Yesus menunjukkan keilahiannya sebagai Sang Maha Hadir itu. Ya, oke, kalau pendapat Anda seperti itu, coba Matius 7 pasal 21. Bertentangan tuh kayaknya. Matius 7 pasal 21. Aku baca dulu. Terus, oke. Apa yang bertentangan? Ya, bukan setiap orang. Dan saya baca ya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Baca dari ayat 15. Gimana itu? Oke, nggak apa-apa, kita coba ikutin. Soalnya ini kita coba melihat logika kamu ini. Coba, nggak apa-apa, kita ikutin aja. Itu gimana itu, Pak? Itu gimana itu? Jadi menurut kamu, sebentar. Ada yang mau ini nggak? Ada yang mau menambahkan dulu nggak? Benedik kayaknya mau menambahkan. Silakan, Bro. Udah aku jelasin dari tadi. Bacanya dari ayat 15. Tapi si Turut ini tuh dari tadi nggak mau percaya, ya udah. Saya udah baca, Pak. Ya, saya udah baca. Dari ayat 15. Iya, itu kan saya dari ayat 1. Bukan ayat 1, 15.
dari 15 Pak Trud, itu kan nubuatan nabi palsu. Jadi lo gini Iya loh Pak. bener. Kan masalahnya itu Bang Giga tadi adalah bilang bahwa Yesus itu sama dengan 3 orang gitu kan tadi. Nah, sedangkan di situ ya kan dia nggak mau dianggap Tuhan gitu Oh loh. gitu. Oke, gak apa-apa. Kita ikut logika ini ya. Sebentar aku coba baca dulu ya. Bla 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 bla. Terus terang pada mereka. Ya, di sini begini Pak. Konteksnya itu seperti ini. Bahwa memang akan banyak yang percaya kepada aku. Di akhir zaman itu akan banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah aku telah bernubuat di dalam namamu? Ya. Namun di dalam konteks ini adalah dia itu adalah para nabi-nabi palsu yang jahat. Seperti kata Benedik tadi. Karena di dalam nama Yesus itu ada kuasa. Jadi siapapun itu bisa menyalahgunakan nama Tuhan kami untuk kepentingan pribadinya. Jadi di sini tidak nyambung kalau kamu berkata bahwa saya kasih contoh seperti ini. Saya memang tidak ada paralelnya ya. Cuma ini kita berandai-andai. Ketika tadi saya kan bawa kamu ke andai-andai kan. Nabi Muhammad bicara seperti ini. Nanti akan banyak berseru kepadaku, Nabi, Nabi, bukankah kami telah mengikuti kamu? Tetapi disitulah aku akan berterus terang, enyahlah kamu, engkau bukan umatku. Apakah di situ Nabi Muhammad sedang berkata bahwa dia bukan Nabi dan dia tidak suka dipanggil Nabi? Enggak. Justru banyak orang akan mengikuti Nabi Muhammad, tetapi mereka tidak menjalankan apa yang menjadi perintah Nabi Muhammad. Mungkin kurang lebih seperti itu, walaupun tidak ada ayatnya ya. Cuma saya mencoba memparalelkannya. Di sini Yesus sedang berkata bahwa akan banyak orang yang memakai namanya. Dan akan banyak orang yang nanti akan berseru, Tuhan, Tuhan, kami sudah bernubuat dalam namamu. Tetapi kata Yesus, enyalah engkau pembuat kejahatan. Katanya pembuat kejahatan loh ini loh ya. Aku tidak mengenal kamu. Ya, dari situ kita tahu bahwa Yesus tidak mau dianggap Tuhan. Benar atau tidak, Pak? Enggak benar. Enggak benar. Enggak benar. Meskipun nabi palsu bilang ya, meskipun nabi palsu itu bilang, Tuhan, Tuhan, kan nggak di itu kan nabi palsu. Sedangkan Yesus nggak mau dianggap Tuhan oleh mereka gitu kan. Jadi berarti Enggak, bukan Tuhan. bukan gitu. Bukan gitu. Loh, tadi saya udah tunjukkan dalilnya, di mana dia dengan lantang. Kan ini nggak bisa, nggak. Itu gini loh, gini bisa, loh. bro. Gini. Bapak Kalau nggak bisa. semisal Bapak meskipun nggak nabi bisa. palsu itu bilang Tuhan, terus Hmm, terus Yesus itu bilang, enyahlah kalian gitu kan. iya, Berarti nggak setuju Yesus itu dianggap Tuhan, enggak. saudara. Seperti itu. Udah. Kalau semisal nabi palsu itu meskipun palsunya kayak gimana, kalau dia bilang Yesus itu Tuhan, benar Yesus gak akan marah. Oke, guys. Saya masuk ke dalam pengandaian ya. Di neraka nanti akan ada orang banyak. Bisa jauh-jauh, bro. Sebentar ya, stop. Kamu bayangkan skenario ini. Terus Enforcer ya. Kalian kan percaya bahwa Nabi Muhammad itu akan masuk ke neraka dan menyelamatkan kalian, benar kan? Nah, ini kan kemana-mana nih. Sebentar. Ini orang yang kayak gini nih gak bisa diskusi. Enggak, saya mau Gitu tanyakan loh. kepada kamu. Saya mau tanyakan kepada kamu skenario Enggak, itu ini. udah jelas, bro. Ya Enggak. udah jelas. Stop dulu. Ya Pak, pagi ya udah jelas. Itu udah jelas. Pak Terus Enforcer. Tadi saya tunjukkan dalilnya di mana dia mengaku sebagai Yehovah itu sendiri. Aku Iya adalah benar. Kalau dia mengaku sebagai Yehova yang Anda bilang itu, terus ada orang yang bilang Tuhan, Tuhan meskipun itu nabi palsu, kenapa dia harus marah? tidak mengenal. Karena dia Ya, tidak mengenal kenapa orang harus, itu. Kenapa harus dia? Terus Anda dikenal tidak oleh Kristus? Saya tanya. Kan dikenal atau tidak? Anda yakin dikenal? Saya dikenal. Dikenal dari mana? Loh, gitu loh. Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah Anda dikenal? Yang masalahnya Bang ya, dia si nabi palsu ini bilang Tuhan. Kan perkataannya itu benar bahwa Yesus itu Tuhan aslinya kan. Kenapa dia harus marah?
Bukan. Apa dengan alasan tidak kenal? Tentu tidak, saudara. Karena perkataan itu Bukan. benar kan? Kenapa harus marah? Penekanannya, sebentar ya, saya akan terakhir ya. Penekanannya itu bukan di orang yang, bukan di Tuhan ini, tetapi penekanannya ada di belas kasih, permintaan mereka untuk supaya Tuhan Yesus berbelas kasih kepada mereka dengan alasan bahwa bukankah kami sudah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mujizat demi namamu. Kenapa kamu tidak memasukkan kami ke dalam kerajaan sorga? Tetapi disitulah Yesus akan berterus terang. Itu Aku Pak, tidak itu yang pernah. ngikutin Sebentar. Bapak. Bukan. Itu Bentar. ngikutin Bapak, Pak. Sebentar. Itu Stop ngikutin dulu. Bapak. Di sini ada nggak? Di sini ada nggak katanya? Di sini apakah respon Yesus adalah bahwa aku tidak suka dipanggil Tuhan, aku bukan Tuhan? Ada nggak responnya dia seperti itu di sini? Kamu coba cari respon dia seperti itu. Ini sudah jelas. Ini sudah jelas. Enggak. Bisa Sekarang dibantah. saya tanya ya. Kamu baca dari ayat 21 sampai ayat 23. Adakah respon Tuhan di situ yang berkata bahwa aku tidak suka dipanggil Tuhan, aku bukan Tuhan? Ada nggak di situ? Iya. Nggak ada. Ada nggak? Kalau semisal dia bilang kayak gitu, kalian nggak akan menuhankan Yesus, Pak. Loh. Enggak. Gitu Di loh, sini, bro. di Di situ sini udah jelas jelas loh. ada orang yang berkata, ya Hmm. kan? Nah, itu langsung ditolak sama dia sendiri karena dia gak ngikutin Bapak. Ya nggak apa-apa. Gitu. Jadi begini Gitu aja teman. sih. Ya udah Oke, kalau Anda jadi emang bersikukuh, itu balik ke iman sendiri-sendiri. ya udah, Gitu aja. ya sudah. Ya udah. Artinya Terima gini, kasih ya udah. Ya udah, Ya udah, Pak. Makasih ya atas penjelasannya ya. Terima kasih. ya. Karena saya udah mau keluar juga. Oke, Pak Giga, makasih telah diskusi dengan saya. Hmm. Selamat Oke. malam, Pak ya. Mungkin kalau Ya. ada lain waktu saya akan mengunjungi Zoom. Oke. Nanti kunjungin aja Terima ya. kasih. Oke. Selamat malam. Lah gua mau bertanya nggak jadi anjir. Tes 1 2 dicoba. Aduh, udah mana tadi kok hilang semuanya? Lu Benedik? Tidur ya. Woi.